You make me feel a little higher. Things you do, they make me smile. You make me feel so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Firdan Nugraha, NIM 1906110093 dari kelas Agroteknologi C 2019. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan belajar tentang apa itu imbibisi, bagaimana proses terjadinya imbibisi, apa saja faktor penyebab dari imbibisi, dan terakhir pembuktian dari cara kerja imbibisi itu sendiri. Untuk bagaimana kelanjutannya, simak videonya sampai habis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu imbibisi. Dalam bahasa Latin, imbibisi memiliki arti yakni minum. Sedangkan secara umum, imbibisi adalah suatu peristiwa penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang bersifat hidrofilik atau menarik air seperti protein, pati, selulosa, gelatin, dan lain-lain melalui pori-pori yang menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Ada beberapa fase dari terjadinya imbibisi. Yang pertama, ada fase difusi, yang kedua adalah fase osmosis. Fase difusi adalah fase yang terjadi ketika keadaan benih lebih kering dari lingkungannya sehingga air mudah untuk masuk. Sedangkan fase osmosis adalah fase yang terjadi karena dinding sel kulit benih yang permeabel terhadap molekul air memudahkan air untuk bisa masuk. Dari proses imbibisi ini didapati kenaikan volume benih yang mencapai 200%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya imbibisi ini. Yang pertama adalah permeabilitas kulit benih, yang kedua komposisi kimia, yang ketiga ketersediaan dan konsentrasi air, yang keempat adalah suhu lingkungan, dan yang terakhir adalah luas permukaan benih. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah air secukupnya, yang kedua adalah 4 gelas air mineral yang bertujuan untuk letaknya air dan juga kacang tanah, kemudian ada 200 gram kacang tanah, dan terakhir adalah penggaris yang bertujuan untuk mengukur ketinggian air yang ada dalam gelas. Cara kerja pada praktikum kali ini, yang pertama sediakan aqua gelas, yang kedua masukkan air sampai setengah dari aqua gelas, yang ketiga ukur ketinggian dari air tersebut, yang keempat masukkan kacang tanah, yang kelima ukur kembali ketinggian airnya, yang keenam diamkan kacang tanah selama kurang lebih 30 menit, dan setelah 30 menit keluarkan kacang tanahnya, yang ketujuh ukur kembali ketinggian airnya, dan yang ke-8 buatlah laporan pengamatan dari praktikum yang kita lakukan tadi. Untuk memudahkannya, simak video berikut ini. Baiklah, ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada 4 gelas air mineral, kemudian ada penggaris, kemudian ada 200 gram kacang tanah yang sudah dibagi ke dalam 4 tempat, kemudian terakhir adalah air secukupnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan air ke dalam gelas sampai terisi setengah dari ketinggian gelas tersebut, dan lakukan hal ini kepada 3 gelas lainnya. Air yang terisi ke dalam gelas harus sama dengan gelas lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menghitung perbedaan jumlah air sebelum dan sesudah dimasukkan kacang tanah. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menyiapkan penggaris. Lalu hitung
atau ukur ketinggian dari masing-masing gelas. Setelah kita ukur, masukkan biji kacang tanah yang sudah disiapkan tadi ke dalam masing-masing gelas. Biji kacang tanah yang dimasukkan ke dalam masing-masing gelas haruslah memiliki bobot yang sama. Maka dari itu, sebelum memulai praktikum, pastikan bobot biji kacang tanah yang akan dimasukkan adalah sama. Setelah biji kacang tanahnya sudah masuk ke dalam tiap-tiap gelas, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur ketinggian kembali dari masing-masing gelas. Kemudian, diamkan tiap-tiap gelas ini selama kurang lebih 30 menit. Setelah menunggu selama kurang lebih 30 menit, keluarkan biji kacang tanah dari air, kemudian letakkan pada sebuah wadah. Setelah mengeluarkan semua biji kacang tanah tadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur ketinggian air yang ada di dalam masing-masing gelas. Dan yang terakhir, buatlah catatan pengamatan. Hasil dan pembahasan. Ini merupakan tabel hasil yang kita dapatkan dari pengamatan tadi. Terdapat 3 kali pencatatan ketinggian air, yakni sebelum dimasukkan ke kacang tanah, sesaat setelah dimasukkan ke kacang tanah, dan yang terakhir setelah kacang tanah dikeluarkan dari air. Percobaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terjadinya proses imbibisi pada biji kacang tanah yang kita letakkan di dalam air. Hal ini ditandai dengan berkurangnya tinggi air awal sebelum dan sesudah dimasukkan biji kacang tanah. Pada pengamatan ini ditemukan bahwa terjadinya proses imbibisi, yaitu penyerapan air, di mana dalam praktikum ini menggunakan biji kacang tanah sebagai bahan untuk mengujinya. Awalnya, gelas yang berisi air diukur. Lalu, biji kacang tanah kita masukkan ke dalam gelas tersebut dan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, biji kacang tanah tadi kita keluarkan dan ketinggian air pada gelas tersebut kita ukur kembali. Dari pengamatan yang kita telah lakukan tadi, membuktikan bahwa terjadinya peristiwa imbibisi. Hal ini ditandai dengan penyerapan air yang dilakukan oleh biji. Pada sebuah biji, terdapat suatu membran yang bersifat permeabel, sehingga air yang berada pada gelas mudah untuk masuk ke dalam biji. Hal ini membuktikan bahwa dalam proses imbibisi juga terjadi proses difusi dan osmosis di dalam sel. Difusi merupakan proses perpindahan partikel-partikel dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah, sedangkan osmosis adalah perpindahan suatu zat dari yang berkonsentrasi rendah ke yang berkonsentrasi tinggi. Sumber rujukan. Pembahasan yang kita paparkan tadi juga didukung oleh beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama, dari tim fisiologi tumbuhan Universitas Pendidikan Indonesia dalam bukunya Buku Penuntun Praktikum Fisiologi Tumbuhan yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku tersebut, mereka menyatakan bahwa masuknya air sering disertai dengan membengkaknya bahan koloid dan peningkatan berat tumbuhan. Misalnya, biji akan menjadi lebih besar jika diletakkan dalam air ataupun tanah yang lembab. Hal ini dapat dikatakan sebagai proses imbibisi.
Sumber rujukan kedua berasal dari Nuri Handayani. Pada bukunya yang berjudul Kantong Biologi yang terbit pada tahun 2009, beliau mengemukakan pendapatnya tentang apa itu imbibisi. Imbibisi adalah kemampuan dinding sel dan juga isi sel untuk dapat menyerap air dari sekelilingnya. Imbibisi hanya dapat terjadi pada sel-sel yang permukaannya dapat mengikat air. Peresapan air ini disebabkan oleh perbedaan potensial air. Jadi, pada hakikatnya, imbibisi juga merupakan peristiwa difusi dan juga peristiwa osmosis. Dan yang terakhir adalah menurut Linda Advinda. Pada bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Fisiologi Tanaman yang terbit pada tahun 2018, beliau menyatakan bahwa imbibisi adalah suatu peristiwa penyerapan air oleh permukaan zat-zat yang bersifat hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, agar-agar, gelatin, dan lain-lain. Hal ini ia menyebabkan zat tersebut dapat mengembang setelah menyerap air. Suatu percobaan merendam biji kacang kering di dalam air murni terlihat setelah beberapa jam, kemudian biji kacang tersebut mengembung seolah-olah akan pecah. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan kita kali ini, dapat disimpulkan bahwa imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke dalam suatu zat melalui pori-pori. Air yang masuk ke dalam biji membuat biji ini mengalami perubahan, tidak hanya pada bentuk, tetapi juga pada warna, tekstur, maupun berat biji. Proses imbibisi berguna untuk mematahkan dormansi dan memicu perkecambahan biji. Saran, menurut saya, praktikum yang dilakukan diharapkan jauh lebih teliti dan sabar, serta memerlukan dokumentasi tambahan berupa foto sebagai pemberkuat hasil praktikum yang didapat.